Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Ririn Puji Astuti SST selaku Kepala Regional Nabatul Jatim PT Nur Asifah Berkah. Yang kami hormati dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, di mana hingga ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar seputar travel umroh dan haji. Kupas tuntas. Alhamdulillah, lama menunggu ya Bu. Mudah-mudahan lain waktu kita on time deh. Sekali lagi tetap semangat walaupun sudah agak menjelang siang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti semangat kita di Hotel Leo, acara dari Bunda Sofi. Beliau adalah perwakilan cabangnya dari Sidoarjo, dan mudah-mudahan nanti acara pada hari ini mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, acara hari ini bisa dimudahkan, dilancarkan, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tidak panjang lebar, tentunya nanti masih banyak acara yang akan dikondisikan di sini. Mungkin juga ada testimoni beberapa yang nanti Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat dengan Ramadan. Terima kasih. Ini dari Sidoarjo semua nih Bapak Ibu. Apa ada yang dari luar kota? Sidoarjo semua. Alhamdulillah. Nanti kita berbondong-bondong ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu tentunya diberikan kesehatan sehingga bisa rawuh. Kalau Surabaya itu lapor rawuh atau datang. Kalau saya itu bahasanya campur aduk. Terkadang bisa bahasa Indonesia, terkadang bisa Jawa tapi bukan tulen. Terus terkadang saya tidak bisa bahasa Inggris Bu. Bahasa Arab pun juga berbelepotan. Kita akan tetap berproses untuk menjadi bisa. Dan mudah-mudahan dengan usia yang kita miliki baik muda baik tua tetap semangat untuk hijrah ke Baitullah. Usia jangan menyurutkan kita untuk lemah kita untuk berangkat ke Baitullah. Marilah kita sama-sama nanti kita kupas tuntas bersama Ustadz Sulaiman. Pada intinya saya sudah terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu pada semuanya yang seharusnya weekend bersama keluarga, karena mungkin saking semangatnya Bapak Ibu untuk ke Baitullah sehingga menyempatkan datang ke sini. Dan mudah-mudahan hari ini pula bukan kami itu ingin mengguri atau apa, kami nanti kita sharing bersama nih Bapak Ibu. Bagaimana kita cepat bisa berangkat ke Baitullah, doanya seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu sini semua sudah pakar semua kalau tentang doa. Dan usaha mungkin nanti ada beberapa doa yang mungkin akan ditambahkan oleh Ustadz kami. Nanti kalau ketambahkan saya belum berani Bu. Bukan belum berani, memang orangnya sok gaya tidak bisa. Bukan sok lagi, tapi belum bisa. Gitu ya Bu. Kita juga sama-sama belajar. Mudah-mudahan nanti ada tip, ada kiat-kiat bagaimana kita bisa berangkat ke Baitullah. Karena ke Baitullah itu tentunya Ibu pernah mendengar bahwa Baitullah tidak harus kaya, tidak harus mereka yang banyak uang, tapi beliau yang punya niat, punya keinginan, kemudian Allah mengajukan ke Baitullah. Di waktu boleh angkat tangan Bapak Ibu yang pernah ke Baitullah, ayo Bu, jangan malu-malu. Kalau malu nanti nggak diajak sama kembali. Ya nanti insya Allah kita bersama-sama ke Baitullah bersama Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita harus tetap semangat. Jangan usia sebagai patokan, bahwa usia itulah nanti buat seorang kita.
kapan kita berangkat, kalau tidak pada saat ini. Apakah menunggu nanti saat tua, ataukah menunggu saat kita sudah punya uang? Punya uang itu relatif, tapi keinginan, kekuatan itu yang harus keluar dari diri kita sendiri. Gitu Ibu. Hari ini saya awali sebenarnya mudah-mudahan acara ini lancar. Tadi sudah dibuka sama Bu Ira, ya. Saya nggak panjang lebar karena nanti masih banyak lagi. Ya Bu, saya hanya memperkenalkan tabatur itu seperti apa, artinya seperti itu. Apakah legalitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan? Nanti akan kita buka di sini bersama. Dan boleh nanti Bapak Ibu bertanya-tanya tentang bagaimana travel tabatur itu. Itu Sama-sama ngermah Baitullah ya. Moga ambil tempat ya untuk foto. kayak umur ciri-ciri. Jadi mulai tahun 2014 kita mulai berjalan bertanding-tanding dan akhirnya kita izin itu bisa keluar tahun 2020, di mana dalam satu tahun itu targetnya kita paling tidak bisa mencapai 1.000. Tapi alhamdulillah di sini belum saya cantumkan Bu, karena saya ada perubahan sehingga belum tergesa-gesa. Belum saya masukkan ke situ bahwa mulai tahun pertama kali kita tahun 2014, alhamdulillah target tercapai 1.500 jamaah yang kita berangkatkan. Nah, sebentar, dari PT Nur Asibar ini kami kantor pusatnya berada di Makassar. Nah, pasti pertanyaannya Ibu, Pak Bali, pertanyaannya Bapak Ibu, waduh, kok di dalam benak kita kan masih, waduh, kok kantor pusatnya ada di Makassar? Bagaimana nanti? Alhamdulillah kita sudah memiliki beberapa cabang, sudah beberapa regional. Jadi di tabatur ini kita berbentuknya regional Bu. Kita ada regional Jawa Tengah, kita ada regionalnya Jawa Timur, kemudian kita ada regionalnya Banjarmasin atau di Kalimantan, kemudian kita ada di Papua. Itu yang sekarang ada beberapa regional di Jawa di Nabatul. Nah, kenapa kita ada regional? Karena regional itu yang mengawasi setiap daerah, Pak Bu, sehingga perjalanan sebuah travel ini nanti bisa terkoordinir. Dalam satu daerah kita hanya ada satu pengawas atau regionalnya. Nah, regional itu ada cabang-cabang. Nah, kita ada cabang di Desa Darjo, kemudian di Tulungagung, kemudian lagi yang terbentuk di Jember, kemudian lagi di Bojonegoro. Kita sudah ada beberapa cabang di situ. Ya. Terus kemudian, nah, maju dan tidaknya Nabatur itu adalah di pundak kami beserta Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kami bisa memberikan pelayanan, bagaimana kita bisa memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan di Nabatur. Itu. Kemudian legalitas yang kami miliki, Bapak Ibu, alhamdulillah dari mulai tahun 2014 kita 1.500 jamaah, kemudian kita akbar satu pesawat. Terus kemudian ada di 2015 dan lain sebagainya. Terakhir kita yang di 2023 itu sudah sebanyak 35 jamaah yang kita 35.000 jamaah yang kita berangkatkan. Dan alhamdulillah dari haji sekian tahun kami belum ada persoalan. Nah, untuk haji alhamdulillah yang kemarin dari 180 kuota yang diberikan kita bisa melayani semuanya. Dan dari perjalanan
haji yang kita lampaui, alhamdulillah kita keluar PIHK-nya tahun 2024. Alhamdulillah haji kemarin terakhir sesuai target, sesuai kita yang diberikan oleh Kemenag kemarin 180, kemudian terjadilah 500 jamaah kita berangkatkan. Alhamdulillah kemarin 2023 kemarin. Insya Allah nanti 2024, Insya Allah nanti tahun 2025 Bu, kita lagi buka SIP itu sebanyak 500 jamaah pulang. Dan insya Allah kita tidak memakai izin. Yang namanya izin haji kita pakai furoja, bukan pakai visa ziarah, bukan visa pemukim. Jadi kita pakai visa pure visa haji. Ya, visa haji yang kita pakai. Kalau kemarin itu, misalkan kemarin sampai pada uber-uberan, itu karena memang mungkin saya sampai di sana tidak ada izin untuk haji. Sebenarnya kalau kita sesampai di sana ada izin haji, mungkin insya Allah aman. Dan mungkin ada nabatul kemarin dibawa polisnya dari Arab Saudi. Iya memang ada beberapa yang dibawa, hanya ditanya mana izinnya, mana tasnya untuk haji. Kita bisa membuktikan ini ya udah dilepas dan balikan ke hotel, udah selesai. Jadi kalau di sana simpang siur, kemudian di sana ditangkap polisi, sebenarnya enggak segampang itu. Kalau yang di sana itu, tapi saya tidak tahu kalau yang lain. Ini yang menurut saya kacamata saya di Nabatul. Jadi tidak segampang di sana, di sana itu di penjara, di sana itu begini. Nggak seheboh yang diterima di sini sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di sana itu kan ada sweeping nih, ada sidak setiap hotel. Jadi polis itu sidak karena kemarin itu kan ada beberapa yang tidak memakai visa haji. Sebenarnya walaupun dari sini kita mau pick feedback pakai visa apapun sesampai di sana, yang penting travelnya pintar. Bagaimana kita itu istilahnya apa ya? Kalau bilang gitu ya. Tapi sekarang jangan coba-coba itu. Kalau kita cari aman, kita pakai haji yang resmi. Kita jangan coba-coba lagi pakai yang kita pakai harga yang aku bisa sih 150. Dulu kemarin saya belum tahu bisa, tapi sekarang saya jawab tegas tidak bisa. Kami minimal untuk keberangkatan haji adalah 279. Itu yang kami berikan kepada jamaah. Karena apa? Biar aman, biar nyaman, tidak berjuber-juberan, nggak jadi lagi disuipek oleh polisi sehingga menjadi orang takut. Nah, saya misalkan kita yang masih muda sih, diangkut polisi kita enjoy aja. Kalau santun sepuh dia bawa polisi, harus nggak semaput siapa yang bertanggung jawab itu. Nah itu. Nah kalau hajinya alhamdulillah PIHK-nya kita sudah keluar, tadi sudah diterima brosur haji Ibu. Kalau bareng-bareng kita berangkat 2025 Bismillah. Bismillah, insya Allah kita berangkat bareng untuk 2025 bisa berhaji. Nah ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikasi kompetensinya A. Jadi kita sudah terakreditasi Bapak Ibu. Dari PT Nur Asifah Berkah alhamdulillah sudah masuk akreditasi dengan tipe A. Dan kita pun akhirnya secara berarti kalau kita sudah terakreditasi berarti kondisinya adalah aman dan insya Allah terpercaya kalau kita sudah terakreditasi. Apakah kalau kita sudah punya izin yakin menjamin untuk berangkat? Belum tentu. Apakah kalau sudah akreditasi sudah menjamin untuk berangkat? Juga belum tentu. Sebenarnya yang salah bukan travelnya, adalah arahnya yang kurang aman. Saya pun bercerita sedikit Bu. Makanya insya Allah nanti
Saya berharap Bapak Ibu di sini jangan sekali-kali kita tergiur dengan harga murah. Mohon jangan. Kenapa kami tidak pernah memberikan harga murah yang di luar standar? Misalkan nih, saya punya loh 20.000 6 hari, kan gak wajar. 26 hari aku bisa 15 hari, 16 hari, gak wajar bagi saya. Bagi saya gitu, bagi travel kami. Jadi kami tetap aman, nyaman, berangkat itu adalah prinsip kami. Prinsip kami itu jamaah bisa berangkat, jamaah bisa aman, jamaah bisa sesampai di sana bisa nyaman dalam beribadah. Nah, apakah nanti jaminan, apakah sertifikat itu, sertifikat akreditasi menjamin enggak? Apakah nanti kalau sudah punya izin menjamin enggak? Berarti kembali kepada perseorangannya, ya Bu. Makanya kalau ini cerita lagi, saya belum untuk membangun sebuah travel Bu, itu pun tidak mudah. Makanya kenapa saya menganjurkan Bapak Ibu jangan sekali-kali memilih travel yang tidak masuk angka dan wajar. Pilihlah travel yang amanah, yang jujur, yang nantinya bisa mengantarkan niat Bapak Ibu ke Baitullah tanpa syarat. Syaratnya hanya membayar lunas, itu saja. Syaratnya hanya membayar lunas, kemudian Ibu Bapak berangkat. Yang lain-lain nggak ada syarat, ya Bu. Monggo, Mbak, Mbak, monggo Bu Eli, Ibu, monggo Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya saya, ini tadi kan umroh pakai visa haji ya? Visa itu habisnya berapa bulan atau tahun? Kalau visa umroh itu visa itu hanya berlaku 3 bulan saja Bu. Oh, hanya 90 hari. Oke. Kalau visa untuk haji atau umroh hanya 90 hari. Oke. Nggak sampai Boten. Kalau paspor 10 tahun, kalau visa itu berlaku cuma 90 hari. Kalau paspor 10 tahun, visa 90 hari. umroh pakai paspor nih? Pakai paspor, haji pakai paspor. Paspornya itu yang paspor isi 48 lembar itu. Paspor umroh sama paspor haji Sama. Oke. Jadi paspor itu bisa digunakan ke luar negeri, baik untuk umroh haji atau wisata yang lain. Ya, berarti barangkali ya, Jadi, barangkali habis umroh terus dekat sama Allah kalau sebagai haji, terus itu bisa dipakai. bisa tanpa batas selama paspornya masih berlaku Bu. Paspor itu berlaku kalau bisa 1 tahun atau 6 bulan, maksimalnya 6 bulan sebelum masa habis. Mohon untuk mencari lagi Bu, jadi diperbaharui. Kalau bisa Bapak Ibu yang punya paspor jangan sampai tidak diperbaharui, nanti eman. Kalau cuma mau perbarui aja, Ibu tinggal saya kasih rekor, datang ke imigrasi udah, nggak perlu daftar online dan lain sebagainya. Kalau yang punya paspor, makanya saya sarankan bagi yang memiliki paspor 6 bulan sebelum masa aktifnya habis untuk diperbarui. Karena kalau Ibu bersama kami mau umroh, saya kasihkan rekor untuk datang ke imigrasi, udah kasih itu Bu. Pak, kita mau memperbarui paspor, gitu. Dan tidak ada batas Bu. Misalkan nih hari ini saya haji, bulan depan saya pengen umroh, tapi visa itu masih berlaku, jauh masih bisa dipakai. Tapi terkadang masih kita buatkan paspor, masih kita buatkan visa lagi. Gitu. Jadi kalau paspor 10 tahun, kalau visa itu 90 hari. Oke, gitu. Nah, untuk visanya kita itu biasanya kita bikin mendekati Bu. Jadi 1 minggu sebelum keberangkatan
kita langsung entry visa biar kita itu bisa dapat panjang. Ya. Ada lagi Bu? Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dengar presda. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Boleh Ibu ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, asma Bu? Siti Utari. Siti dari Utari. Bangke. Saya mau tanya mengenai umroh tapi di bulan Ramadan dan kepingin melaksanakan sholat idnya di sana gitu. Boleh. Terus kita berapa? Boleh Bu. Nanti bareng sama Ibu Kaji. Insya Allah Ibu Kaji yang kemarin Ramadan sudah berangkat ya Bu Kaji ya. Beliau sudah berangkat dan Idul Fitri di sana. Nanti bercerita sedikit ya Bu Kaji ya, biar nanti Ibu terbuka. Bagaimana rasanya Ramadan di sana? Bagaimana Allahu Akbar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang mantap kalau gak berdiri ya. Rasul itu kalau bertemu dengan para sahabat, sahabatnya banyak itu biasa salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, sehat, berkah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudariku, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak usah panjang lebar pembukaannya, ikut kepada Ibu Ririn Puji Astuti saja. Oke? Nah, sekarang saya mau bertanya, siapa yang pengen sering-sering ziarah Makkah dan Madinah? Kok ngacungin mikro ini? Lain lagi, siapa yang sering pengen ziarah Makkah Madinah? Saya. Satu lagi ha? Siapa yang mau sering ziarah Makkah dan Madinah? Kalau mau sering, udah ngantuk ya? Udah ngantuk atau belum? Belum lah, mau ziarah masa ngantuk? Udah ada ngantuknya. Saya dari kemarin pokoknya semangat. Saya itu kalau ingin menyambut calon tamu Allah, semangatnya luar biasa. Kenapa? Tidak ada tamu yang paling istimewa kecuali tamunya Allah. Tidak ada tamu yang paling istimewa kecuali tamunya Rasulullah. Dan Anda di tempat ini ditakdirkan oleh Allah, dipilih dari sekian juta hamba-hambanya Allah yang insya Allah menerima informasi dan dipilih untuk menjadi tamunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah hukumnya wajib 1 kali seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah." Jalankan secara sempurna haji dan umrah karena Allah. Tapi khusus haji dipertegas dalam ayat yang lain, man istata'a ilaihi sabila. Sesiapapun yang mampu jalan menuju ke sana. Padahal di Indonesia haji reguler masa tunggunya 30 tahun. Ibu namanya siapa? Saji. Ibu Saji. Yuswone umur ibu 57. Kalau daftar haji saat ini berarti ibu berangkat umur 87 tahun. Kira-kira orang yang berumur 87 tahun melaksanakan ibadah haji, terus jalan ke Safa Marwah, ke Mina, Wukuf, ke Arafah dan semuanya, kira-kira jenengan bayangnya mawon boleh umur nek 90 tahun arep laku-laku sehat tak kira-kira? Kuat tak? Wallahu a'lam. Apalagi yang umurnya sudah 60, yang umurnya sudah 70. Umur 70 baru daftar haji, maka
maka 100 tahun baru berangkat, maka berangkatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tauladan kepada kita. Rasul yang rumahnya Madinah, dulu rumahnya di Mekah, mendapatkan perintah haji itu ketika Rasul sudah hijrah di Madinah. Rasul yang rumahnya Madinah, beliau haji seumur hidupnya cuma 1 kali, yaitu haji wada. Tapi Rasul sebelum berhaji, beliau melaksanakan umrah 3 kali. Jadi umrah, tahun depannya umrah lagi, tahun depannya umrah lagi, baru Rasulullah melaksanakan ibadah haji namanya haji wada. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup. Yang sudah umrah berarti yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-17, ke-40, hukumnya sunnah. Sekarang saya mau bertanya. Pokoknya tanya-tanya berangkat gitu aja, enak loh. Tanya berangkat. Sekarang saya mau tanya. Saya nggak peduli yang di depan saya ini mau ustaz, mau kiai, mau punya pondok pesantren, mau bisa ngaji apa enggak. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, Allah memilih Anda untuk bertekad menuju ke Baitullah. Tepuk tangan. Karena banyak di luar sana, saya juga ustaz, saya juga kiai, saya juga punya pesantren di rumah. Kalau masalah Inggris-Inggrisan atau Inggris dulu. Saya pernah harus kena gorongan dia jalan-jalan. Kalau masalah Inggrisan ini bukan masalah Inggris-Inggrisan, tapi masalah tekad. Seberapa tekad Anda untuk menuju Baitullah, maka itulah syarat pertama untuk disegerakan ke Baitullah. Sekarang saya mau bercerita, coba jaringan rasa-rasa. Di tempat kita, di daerah kita, banyak orang yang rajin sholat, banyak orang yang tamatan pesantren, banyak orang yang punya masjid, banyak orang yang mendirikan rumah tahfidz, banyak kan di luar sana. Tapi ketika membahas umrah, tapi ketika membahas haji, datang aja tidak mau. Apa yang terjadi? Sampai mati beliau pun juga tidak pernah bisa berangkat haji. Saya ulangi lagi, tetangga kita, saudara kita ketika diundang, ayo kita ada kajian seminar yuk, di Hotel Neo yuk, apa dengarkan ilmu percepatan umroh, ilmu percepatan haji. Kita dengarkan yuk, gak mau saya pengen ngaji Quran aja di rumah. Apa itu guru? Tidak, ngaji Quran bagus, ngaji sholat bagus, ngaji puasa bagus, ikut kajian ini bagus, ikut majelis itu bagus. Tapi setidaknya rukun Islam yang kelima jangan kau tinggalkan. Banyak orang yang doanya minta ini, minta itu, sampai setengah jam kalau berdoa, tapi tidak ada satupun doanya terselip meminta dimampukan Allah untuk menuju Mekah dan Madinah. Ayo, siapa yang mau ngaku pagi hari ini dapat door prize? Yang mau ngaku, yang tidak mau ngaku ya tidak dapat. Doa Anda setiap pada sholat, ada nggak yang meminta untuk dimampukan menuju Mekah dan Madinah? Ada. Yang belum pernah doa juga ngaji. Ada loh, termasuk yang ngomong juga dulu gitu. Doanya panjang, minta selamat dunia akhirat, minta ini, minta itu, minta rumah, minta mobil, minta anaknya soleh, minta ini. Tapi giliran Mekah dan Madinah terlupakan. Ada nggak yang gitu? Jujur aja. Termasuk yang kamu juga gitu dulu. Ayo, siapa yang pernah doanya yang sampai hari ini tidak pernah meminta Mekah dan Madinah? Siapa? Ada semua. Ayo, jangan sama lu. Saya juga gitu. Ada nggak? Ada. Coba angkat tangan. Kalau ada, jangan sama lu. Ayo, siapa yang mau ngaku? Yang sampai hari ini doanya belum pernah meminta kepada Allah Mekah dan Madinah. Ada nggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memintalah kepada Allah walaupun itu cuma terompah, walaupun itu cuma serampak sendal, kata Rasulullah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan Allah mampukan jika kita tidak mau meminta kepada Allah. Setiap hari Anda berdoa, setiap
setiap hari Anda meminta, tapi giliran ya Allah, jadikanlah hambamu ini ahli ziarah Makkah Madinah. Tidak pernah jenengan ngoten. Hari-hari dongane njaluk omah HP, njaluk mobil, lunas utang lek kebencer, bar lunas utang iku utang. Oke betul. Salah satu kiat terbaik adalah memohon kepada Allah. Yang pertama, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah jangan jenengan tinggalkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adanaini. Tidak akan pernah ditolak doa antara adzan dan iqamah. Jenengan minta, ya Allah, jadikan, mampukan hambamu yang lemah ini untuk menuju Makkah dan Madinah, baik umrah maupun haji. Jenengan pernah ketemu? Sampun? Kapan itu? Setiap habis sholat, sebelum sholat ada di rumah belum kan? Wah, belum. Ayo, siapa yang doanya Makkah Madinah pada sholat kau? Pada sholat kau? Ya, sekarang ditambah. Kenapa yang sebelum sholat dilupakan? Padahal Rasulullah menjamin doa antara adzan dan iqamah la yuraddu, tidak ditolak. Tapi Rasulullah berpesan, kalau ba'da sholat, wahai Mu'ad, Rasulullah berpesan kepada Mu'ad, jangan kau tinggalkan doa ini setelah sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa setelah sholat antara apa? Meminta umrah dan haji, ada nggak dari Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Makanya umrah dan haji minta antara adzan dan iqamah. Setelah sholat bagus, tapi ya lama datangnya, makanya dikabulkan umur 50 ke atas. Yang kedua, minta di pertengahan malam, jam 12 sampai jam 1. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabat Ali, itu ada di hadis Tirmidzi kalau tidak salah. Ditanya, ya Rasulullah, ayo doain saja. Apa yang doain asbab? Wahai Rasulullah, doa kapan yang gampang diijabah oleh Allah? Rasul menjawab, jawful lail, fi jawfil lail, di tengah malam. Lek wong Jawa biyen ku dongane tengah wengi kok dongane para dukun. Makane dukun iki mau mandi tengah wengi gak turu. Neneng cipta. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Di tengah malam, tapi kita tidak. Kalau tengah malam kita bangun, ayam berkokok itu karena ada malaikat yang di arah sana, malaikat ayam namanya. Kalau tidak percaya silahkan buka nanti di tafsir Munir kalau tidak salah. Di situ ada malaikat ayam berkokok, tanda pintu langit dibuka, ayam seluruh dunia berkokok. Cukuriku di tengah malam. Kita semuanya bangun. Ibu bangun, bapak bangun, saya bangun, tapi bangunnya bukan dalam rangka berdoa, bangunnya bukan dalam rangka sholat malam, tapi bangun dalam rangka ketoleh. Halo? Sama nggak dengan yang ngomong? Ada yang sama nggak? Ada yang nggak ngaku nggak? Nah, bangun kita. Ayam berkokok tengah malam bangun. Ayam itu berkokok 2 kali kalau di malam hari, di tengah malam dan sebelum subuh. Gak percaya silahkan pentelan itu si ayam. Kalau tengah malam ayam pasti berkokok, kalau sudah menjelang subuh pasti ayam berkokok. Itu tandanya pintu langit dibuka. Anda lihat di Google nanti tentang hadis tentang kokokan ayam. Nah, yang ketiga, kan bahas ini gampang, ini masalah uang itu gampang. Kau punya uang banyak juga belum tentu dimampukan menuju ke sana. Ada orang bisa beli mobil, bangun rumah bermiliar-miliar, mobilnya Pajero, Fortuner, mobilnya Alphard, apapun banyak, tapi giliran dikasih tahu, yuk ke Mekah yuk ke Madinah yuk. Cicilan saya belum, rumah yang 2 belum, istri yang 4 belum. Ada nggak yang gitu? Ada, karena tidak minta kepada Allah, sombong dia, sombong kepada Allah, nggak mau minta. Doanya
dongo. Apa urusannya Mekah Madinah be dongo? Yang ketiga setelah kita minta kepada Allah di antara adzan dan iqamah, yang kedua minta di pertengahan malam, yang ketiga buktikan di hadapan Allah, disaksikan langit dan bumi, disaksikan para malaikat bahwa Anda betul-betul ingin menuju ke sana. Bagaimana bukti itu? Dengan cara mendaftar. Wes kau nganggep Allah, jenengan nganggep nggih monggo, boten nggih monggo. Ketika ada orang mau kaya 7 turunan, tapi kalau dia sampai nafas terakhir tidak pernah mendaftar, maka tidak akan pernah sampai menuju Mekah Madinah. Saya pastikan. Lah teko kono piye? Dadi TKI. Dadi TKI daftar apa boleh? Daftar. Mau jalan, mau pakai hotel, sepeda hotel. Yang kemarin saya umroh bulan kemarin ada yang dari Jawa Tengah, konten bu, saya jumpa di depan hotel. Apa yang depan sendiri apa? Ini yang ada jamnya apa namanya? Hotel apa yang ada jam-jam tua? Pas di depannya dari Jawa Tengah, konten bu. Ya Allah, saya tanya 2 bulan perjalanannya konten. Jenengan pengen yang seperti itu? Saya jamin jenengan sampai nyebrang dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Innalillah. Nah, jadi kiat-kiat untuk menuju Mekah dan Madinah, saya tidak usah panjang lebar. Nah, sekarang sudah jam 12 menunjukkan waktu zuhur. Tapi ingat Bapak Ibu, ini tambah ilmu saja. Ada 2 waktu sholat yang sunnah untuk diundur menjalankan sholat. Ada 2 waktu sholat yang sunnah diundur untuk menjalankan sholatnya. Selain itu di awal waktu lebih jos. Apa? Yang pertama sholat duhur ketika musim panas. Hari ini musim panas atau musim hujan? Panasnya Masya Allah. Sampai di rumah itu kipas di pondok saya itu sampai kipas berhari-hari tidak pernah sampai ada yang terbakar. Saking panasnya. Maka musim seperti ini zuhur agak ditunda sampai ke pertengahan waktu, itu sunnah hukumnya. Karena Rasulullah kalau musim panas zuhurnya agak diundur sampai pertengahan waktu. Setengah 12 sudah waktu zuhur, setengah 3 sudah asar, di tengah-tengahnya jam 1. Sekarang jam berapa? Jam berapa? 12.10. Nah, masih ada waktu 40 menit lagi. Oke, kita lanjut. Semangat Bapak, semangat. Dan 2, sholat yang sunnah diundur mengerjakannya sampai pertengahan waktu adalah sholat isya jika jamaah awal belum ngumpul. Kalau jenengan di rumah, di masjid, jamaah udah ngumpul-ngumpul kemana tuh orang ini, ada acara apa nggak tahu, jangan sholat sendiri, jangan, tunggu sampai jamaah ngumpul agak diakhirkan dikit, atau jam 8 atau jam 9, bahkan di pertengahan malam. Bahkan Rasulullah dalam Sahih Bukhari mengatakan, Rasulullah bersabda, jika seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku menjalankan sholat isya di pertengahan malam. Makanya dulu di awal-awal itu ada adzan di pertengahan malam, jam 12 ada adzan. Allahu Akbar di tengah malam. Pernah dengar dulu? Adzan di tengah malam? Nah, itu dulu, tapi berat bu, kalau sholat isya jam 12 berat. Enak jam setengah 8 ya. 12 berat. Siapa yang sudah pernah ke Mekah Madinah? Siapa yang sudah pernah? Coba pejamkan mata yang sudah pernah. Coba pejamkan mata yang sudah pernah. Ingat kalau kita jamaah sholat isya. Bisa jamaah saja pernah kan? Sholat isya? Coba ingat. Imamnya siapa? Saya sudah jamaah isya. Biasanya gini. Tahu, gitu kan? Bila saya sudah biasanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asik kan? Masih ingat dulu? Kalau di Indonesia gimana? Masih ingat jamaah subuh pakai suratnya Hamim Sajadah? Masih ingat? Siapa yang sholat subuh sampai ngantuk-ngantuk gini masih ingat kan? Yang paling enak itu sholat maghrib, Bu. Sholatnya Al-Kafirun sama Uluhu. Enak kan? Kalau sholat maghrib mah cepet, giliran sholat subuh harinya Jumat, Masya Allah sampai gini-gini. Bener kan? Yang minimal sholatnya Al-Alaq. Gitu kan? Siapa yang mau pengen kayak gitu? Jamaah seluruh dunia. Adanya nggak kayak di sini. Adanya kalau di Madinah tuh. Siapa yang masih ingat Madinah? Masih ingat Pak? Suara-suara di Madinah. Aroma parfumnya rumah Rasul. Harumnya Pak ya. Tenang di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Penggotan, wis dua, asal. Harusnya sewenang. Allah, tidak bisa saya. Dodolku ampok bukel. Dia mau ke Madinah sebenarnya kalau pengen naik satu kok isi. Ya Allah, ingat kan gitu kan? Nah, ketika sudah sampai ke sana, Pak, 30 juta, 40 juta, 100 sudah nggak ada artinya. Yang belum pernah, yang belum pernah berangkat ke sana nggak percaya. Saya dulu pertama berangkat nggak percaya. Masa oleh-oleh apa ingkono? Tapi saya jamin siapapun yang pernah ke sana tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin kembali lagi. Betul Pak? Tidak ada ketenangan hati selain di Mekah dan Madinah. Di tanah suci tidak ada. Rombongan terakhir saya kemarin, ketika baru nyampe di Bandara Madinah, kebetulan kami dari Surabaya langsung Madinah kemarin. Baru turun ke bandara, Bapak Ibu, mari kita naik bus untuk menuju Madinah ke rumah Rasul. Masih enjoy Pak, di bus belum bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, ke Madinah. Ketika Ustadz Basar, beliau adalah sahabat saya yang ada di Makkah sana. Memang beliau ahlinya Nabatur, mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, sebentar lagi 2 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit lagi kita akan memasuki tanah sucinya Rasul. Kita salam bersama-sama kepada Rasulullah. Bapak Ibu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu bus waktu sing mamane gulung-gulung. Itu sih sampai ke jungkel Pak, nangis Pak. Ya Allah, ya Allah, mimpi. Lah mau lho sik ning Surabaya. Lah saiki kok wis teko Madinah, masuk ke perbatasan tanah suci Rasul itu. Ketika sudah berhenti di pelataran hotel, sudah terlihat di depan mata kubah berwarna hijau, itulah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kulo sak jamaah niku, kulo wis biasa ning Mekah Madinah wis pulang balik. Tapi kapan mitet tengene tanah suci sikil kulo ngene to. Semoga ya Allah, kok kene meneh piye. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya teringat hadis Rasulullah. Man zaroni wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa mau menziarahi aku, kata Rasul, barang siapa mau sowan kepadaku, kata Rasul, wajib mendapatkan syafaatku. Ibadah kita seberapa? Kalau kita mengandalkan ibadah kita seberapa? Tapi syafaat Rasulullah lebih kita harapkan kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, calon tamu Allah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Dan doa antara azan dan iqamah jangan diputus. Doa dibangun tengah malam jangan diputus. Dan yang terakhir, tentukan dengan cara mendaftar. Entah
entah itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau bahkan 10.000 rupiah. Ya Allah, ini bukti kemampuan hamba-Mu, walaupun 10.000, ya Allah, saya mendaftar menjadi tamu agungnya Allah dan Rasul. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah, kata Rasul. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umroh adalah tamu kebesarannya Allah, tamu kehormatannya Allah. Berapapun biaya menuju ke sana, akan Allah ganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Itu janjinya Allah. Dan sampai amin, ini bukan doa, ini janji Rasul. Nah, maka dari itu, Anda pengen mampu ke sana, buktikan dengan cara mendaftar. Bukan aku pengen ngabatur, aku pengen ini travel lain, silahkan Anda daftar ke travel lain. Tapi mohon, saya tidak menjamin keamanannya. Kenapa saya itu gonta-ganti travel dari tahun 2012, akhirnya kena batur ini sudah 12 travel. Jatuh bangunnya mendampingi jamaah sudah orang tulung agung parah bangsa. Tapi alhamdulillah, kenapa akhirnya saya menentukan batur? Ketika terjadi satu rombongan saya gagal berangkat pada waktu itu menjelang pandemi, gagal berangkat, ternyata yang tanggung jawabnya lebih besar adalah nabatur yang saya rasakan. Travel yang saya ikuti, ya sudah gagal, bagaimana sampai saat mobil saya habis. Beneran. Kenapa saya ikut nabatur? Ketika ada sesuatu, owner semuanya bertanggung jawab. Saya bukan pemilik PT, saya hanya pendamping jamaah-jamaah. Tapi yang saya rasakan seperti itu, kenapa akhirnya saya kepingin mengabdi bersama-sama menjadi pelayan tamunya Allah bersama nabatur. Bapak Ibu yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Terakhir, tidak usah panjang-panjang. Coba saya ingin kekompakan jamaah. Ini kita belajar ngaji ya. Kalau masalah harga nanti gampang, 10 menit selesai. Misalnya nanti belajar ngaji biar apa namanya, ada bacaan Al-Qur'annya. Ketika suatu majelis ada bacaan Al-Qur'annya, nanti para malaikat datang. Benar kan? Nah, saya nanti baca surat Ar-Rahman, tapi gak usah khatam. Kalau khatam nanti Bapak Ibu pulangnya asar. 4 ayat saja ya. Saya baca ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat. Mau kan? Nah, coba berdiri dulu semuanya. Kayaknya pinggulnya keju. Berdiri semuanya, Bu. Berdiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang pertama, terus nanti ke ayat kedua, ketiga, keempat. Ar-Rahman. Bareng-bareng, Bu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Khusus yang barisan ini. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Kembali lagi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Loh, langsung. Baik lagi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Khalaqal insan. Allamal bayan. Gimana tidak bunyi ini? Hah? Gimana ini? Ayo kembali lagi dulu. Dah. Belajar ngaji itu ternyata tidak mudah ya. Ternyata tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kalau mudah semua orang ngaji. Karena saking tidak
tidak mudahnya, saking sulitnya Allah mendatangkan suatu majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Quran. Gitu. Maka dari itu, ayo walaupun cuma satu ayat, dua ayat, dan satu ayat itu udah bagus tuh. Ar-Rahman, gitu. Nanti kan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Cuma satu ayat. Hari ini satu ayat karena diajar 4 ayat, belum bisa. Itu tak pertama kata Ar-Rahman. Sana dulu saja. Bapak Ibu yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah, kembali ke topik. Kalau Anda ingin menuju ke sana, ini bukan masalah uang, bukan masalah harta, bukan masalah kesehatan, bukan masalah ilmu, masalahnya adalah tekad. Seberapa besar tekad Anda untuk menuju tamu Allah dan Rasul, maka disitulah Allah memberikan kemampuan kepada kita. Maka ayatnya adalah man istato'a, wazannya istaf'ala, faidahnya tolak dalam teknik bahasa Arab. Istaf'ala, istato'a artinya adalah orang yang mau berusaha menuju ke sana. Yang tidak mau berusaha tidak akan pernah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kiai, entah itu ustaz, entah itu khatam Quran, mau punya mobil 10, mau pernah sedekah apapun, kalau tidak mau pernah berusaha menuju ke sana, maka tidak akan pernah dimampukan. Lek jenengan boten percados, jenengan goleki tonggo-tonggo dulure jenengan. Orang yang tidak pernah komitmen menuju Mekah Madinah sampai mati pun tidak akan pernah dimampukan, walaupun beliau adalah ahli ibadah. Kau tenang semuanya. Introspeksi diri. Coba jenengan ini tetangga Anda, saudara Anda, walaupun setiap hari berjamaah, walaupun sedekahnya setiap hari, walaupun mobilnya jejer-jejer, walaupun hafidah, tapi kalau komitmen menuju Mekah Madinah tidak akan pernah dimampukan, karena janjinya Allah dalam Al-Quran, man istato'a. Istato'a itu artinya yang mau berusaha menuju ke sana. Dan salah satu tanda menuju ke sana adalah dengan cara mendaftar. Silahkan Anda mendaftar ke PT apapun, silahkan. Tapi kalau saran saya yang sudah mulai 2012 ikut mendampingi jamaah umroh, masih kecil saya bukan keluar dari pesantrennya. Nahdlatul menurut saya pribadi lebih terpercaya. Umroh itu masalah duit itu, jenenge kalau duit itu uang motornya biru abang ini boleh. Apa duit itu ya duit 1 juta uang biru tuh, tapi lek wis terus 100, 200 apa meneh metu M nih, seperti pengalaman berdiri kemarin, karena uang itu sudah mencapai M, ya Allah, Bu, itu uang jabatan. Makanya pulau melok travel beri kapal pulau. Saya uji bagaimana ownernya. Kalau ownernya betul-betul siap membantu, siap tanggung jawab, saya jalan. Kalau enggak, mau diiming-iming harga murah, mau diiming-iming Ustaz saya kasih fee sekian, free bagi saya, no. Gampang masalah rezeki urusan Allah. Ini bukan masalah fee. Urusan saya adalah bagaimana saya menemani calon-calon tamunya Allah, tamunya Rasul. Bagaimana saya menjadi pelayan yang baik, itu penting. Ini cerita. Kemarin saya mau datang ke sini itu kan pakai mobil pondok. Lah mobil pondok biasanya udah pakai api dulu. Gitu? Kalau paling ya opo lah kijang mau mobil pondok yang menunggui. Akhirnya gitu, ya Allah, mobil saya sudah saya jual mau buat asrama pondok. Tinggal mobil pondok. Kalau saya bawa ke Surabaya, untuk kotor macet terus iya.
Akhirnya apa yang terjadi? Allah mendatangkan. Kulo itu namun pengen jumpa jenengan, bagaimana jenengan menjadi tamunya Rasul, bagaimana jenengan menjadi tamunya Allah. Ya Allah, cuma itu saja. Akhirnya tenang bu, besok saat subuh dulu parkir nih halaman pondok. Nanti lo, kok mobil rupanya ireng, lah kok lawangnya menak diri ngono mobilnya ya, mana kok samping set nih. Ya tergaya mobil kita tumpah, terus kursinya kayak cekelan ini. Ternyata kok Adi Alphard. Jadi saya datang ke sini tadi, mobil itu datang sendiri, saya tidak tahu. Pokoknya sampai hotel Neo, saya tidur di mobil karena tadi malam saya tidur sudah menjelang subuh. Akhirnya seperti itulah keistimewaan yang diberikan Allah kepada tamunya. Memang betul al-hujjaj wal umar wafillah. Para haji, para umroh itu adalah tamu kehormatannya Allah. Setiap hari Anda ikut seminar, ikut kajian sana, kajian sana, ditanya mau ke Mekah, mau, semua sampai suara habis, soya saya, tapi sampai kiamat kurang 3 hari. Oh, ini maksud kiamat kurang 40 hari, karena matahari terbit 40 hari sebelum kiamat kan. Dia tidak pernah mendaftar, kira-kira bisa pergi ke Mekah Madinah? Tidak bisa. Ya Allah ya Hanan, ya Allah ya Halim. Allahumma inna nas'aluka binabiyyika nabiyur rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, antaghfira dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman, mampukan kami hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah, untuk menuju ibadah umrah dan haji. Terima kasih ya Allah, telah Engkau berikan kenikmatan ini untuk menuju tempat yang penuh berkah ini, ya Allah, menjadi saksi, menjadi tamu agung, ya Allah. Ya Rasulullah, ku penuhi hamba ini menjadi tamu, menjadi tamu bersama orang-orang tercinta. Rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir alaina ya maulana innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, ya Rabb. Permudahkanlah urusan kami, wahai Tuhanku, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha memberikan segalanya. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya maulana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma. Bapak Ibu yang selalu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian acara seminar percepatan umroh menuju ke tanah suci dan tamunya Rasul. Banyak kekurangan dari kami, mohon maaf dan seikhlas-ikhlasnya. Syarika lak hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Terima kasih dan kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.